Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 16 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada semua pendengar renungan pagi pada hari ini 16 Oktober 2022. Tajuk renungan pagi kita, Anak Manusia datang untuk melayani. Dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukannya kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Kepada murid-murid Kristus yang paling rendah sekalipun dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasai kemiskinan mereka, ia mempraktikkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka. Ia berjalan di hadapan mereka untuk menghaluskan tempat-tempat yang lebih sulit. Dan tidak lama kemudian, ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladannya yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Dalam Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 167 dan 168. Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang, agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang. Yesus telah menunjukkan apa kebenaran itu dan menunjukkan kepada Allah sebagai sumbernya. Sekarang ia berpaling kepada pelaksanaan tanggung jawab itu di dalam memberi sedekah, di dalam doa, di dalam puasa. Ia berkata, janganlah dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian atau untuk memuliakan diri sendiri. Berikanlah dengan tulus hati untuk memenuhi penderitaan orang yang miskin. Di dalam doa, biarlah jiwa itu berhubung dengan Allah. Di dalam berpuasa, jangan lakukan dengan kepala tertunduk, dan hati dipenuhi dengan pikiran akan diri sendiri. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tidak terbatas akan memberikan pelayanan yang layak kepadanya. Karena melalui persahabatan dengan Allah, manusia menjadi teman sekerja dengan Dia di dalam menyatakan sifatnya di dalam kemanusiaan. Dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 332 dan 333. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pelayanan Kristus, Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Bahagia, halaman 100, paragraf pertama, yang berbunyi,
Kristus senantiasa menerima dari Bapa agar Ia dapat menyampaikannya kepada kita. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, katanya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan bagi dirinya sendiri, melainkan buat orang lain. Ia tinggal, berpikir, dan berdoa. Dari waktu yang digunakan dengan Allah, Ia datang pagi demi pagi untuk membawa terang dari sorga kepada manusia. Jadi, dalam pelayanannya, Kristus menerima segalanya dari Bapa, agar Dia dimampukan untuk melayani sesama. Bahkan apa yang Dia sampaikan pun datang dari Bapa. Jadi, dari Bapa kepada Kristus dan dari Kristus kepada manusia. Bagaimana dengan kita? Pastoral Ministry halaman 95 paragraf 1 berkata, Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan ketika kasih-Nya berkuasa di dalam hati, kita akan mengikuti teladannya. Kehidupan kita harus sama dengan Yesus. Kita menerima dari Yesus apa yang kita lakukan dan katakan, lalu kemudian kita melayani sesama. Dan untuk menghidupkannya, Kristuslah yang memampukan kita untuk menghidupkan teladannya yang Dia hidupkan karena menerima dari Bapa. Jadi, Bapa kepada Kristus dan kemudian Kristus kepada kita. Ini adalah polanya, pola yang baku, sebab kita manusia berdosa tidak dapat berhubungan langsung dengan Allah Bapa. Dan dalam melayani, Yesus bukan mencari kesenangannya sendiri. The Youth Instructor Oktober 18 tahun 1894 paragraf 2 menjelaskan, bagaimana penebus dunia berjalan? Sama sekali tidak dengan cara untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah dengan mengerjakan pekerjaan Allah dalam mengangkat manusia yang jatuh yang telah dibuat menurut gambar Allah. Dengan ajaran dan teladan, Dia mengajar manusia jalan kebenaran, mewakili karakter Allah, dan memberikan kepada dunia standar sempurna keunggulan moral dalam kemanusiaan. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami, yaitu Yesus datang untuk melayani dan bukan dilayani, serta Dia datang bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri? Karena Signs of the Times April 11 tahun 1900 paragraf 7 berkata, ketika kita memilih jalan kita sendiri, kehendak kita sendiri, kesenangan kita sendiri, ketika kita mengikuti dorongan hati kita sendiri, kita tidak hidup sebagai putra dan putri Allah. Kita tidak sangat mengasihi Allah atau sesama kita seperti diri kita sendiri. Tidak ada sifat mementingkan diri berasal dari Kristus. Mementingkan diri terletak pada fondasi dari semua dosa. Itu sebabnya Yesus datang melayani bukan untuk menyenangkan dirinya. Sebab bila mana menyenangkan dirinya sendiri, maka itu sama dengan mengikuti dorongan hati, dan itulah yang mana adalah fondasi dari semua dosa. Itu sebabnya tidak ada sifat mementingkan diri berasal dari Kristus. Dia melayani bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk Bapanya serta untuk kita. Roh Nubuat juga berkata dalam Signs of the Times April 13 tahun 1891 paragraf 3, mementingkan diri adalah dosa dan itu mendukakan Roh Kristus. Sebab memang dalam Kristus tidak ada sifat mementingkan diri. Karenanya, bila mana kita memiliki Roh Kristus, maka tidak ada sifat mementingkan diri dalam hidup kita, dan kita hidup untuk melayani dan bukan dilayani. Mengapa penting sekali untuk melayani sebagaimana Kristus melayani? God's Amazing Grace halaman 362 paragraf 5 menyatakan, kehidupan di dunia ini adalah permulaan kehidupan di sorga. Pendidikan di dunia ini adalah permulaan prinsip-prinsip sorga. Pekerjaan hidup di sini adalah latihan untuk pekerjaan hidup di sana.
Apa kita sekarang dalam tabiat dan pelayanan suci adalah bayang-bayang yang pasti dari apa kita nanti. Ini nasihat penting bagi kita. Kita bukan hidup sesuka kita dan nanti waktu Yesus datang baru diubahkan. Oh tidak. Kehidupan kita di dunia ini adalah permulaan kehidupan di sorga. Perubahan harus terjadi dari sekarang. Pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini adalah latihan untuk pekerjaan di sorga nanti. Apakah itu? Membina Pendidikan Sejati halaman 285 paragraf 4 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Pekerjaan Kristus di bawah adalah pekerjaannya di atas. Dan upah kita karena bekerja bersama Dia di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja bersama Dia dalam dunia yang akan datang. Pekerjaan Yesus di dunia ini adalah gambaran pekerjaan Yesus di sorga. Ini pesan sangat penting. Kenapa? Perhatikan, upah kita karena bekerja sama dengan Yesus di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar dan kesempatan lebih luas untuk bekerja sama dengan Yesus di dunia baru nanti. Artinya, jika mau memiliki kesempatan indah bekerja sama dengan Yesus di dunia baru nanti, kita harus mau bekerja sama dengan Dia di dunia ini, yaitu mulai sekarang. Apakah itu? Yesus datang bukan dilayani, melainkan untuk melayani. Demikianlah kita juga hidup di dunia ini. Sebab kehidupan Kristus yang melayani tersebut bukan hanya di dunia ini, tetapi itulah gambaran pekerjaan Yesus di sorga. Karenanya, dengan kita hidup melayani di dunia ini, maka itu menjadi permulaan kehidupan pelayanan kita di sorga dan di dunia baru nanti. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam A Call to Stand Apart halaman 67 paragraf 3 yang berkata, dalam hidup kita di dunia ini, walaupun dibatasi oleh dosa dan perkara-perkara duniawi, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah dalam pelayanan. Dan pada masa yang akan datang, di mana tidak ada lagi dikungkung oleh keterbatasan manusia berdosa, dalam pelayananlah kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi akan ditemukan. Bersaksi dan sebagai saksi senantiasa mempelajari. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Dalam dunia ini, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah melayani. Dalam dunia baru nanti, kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi adalah melayani juga. Tidak heran kita harus bekerja sama dengan Yesus di dunia ini, supaya dapat bekerja sama dengan Yesus di dunia baru nanti. Sebab pekerjaan Yesus adalah melayani dan bukan untuk dilayani. Dan mereka yang melayani punya ciri khas khusus. Apa itu? Lihat kalimat yang diwarnai merah. Bersaksi dan senantiasa belajar. Mereka yang melayani hidupnya bersaksi dan senantiasa belajar. Bagaimana dengan kita? Umumnya kita hanya salah satu, entah giat bersaksi dan tidak belajar, atau giat belajar dan tidak bersaksi. Mari kita bekerja sama dengan Kristus agar kita dapat hidupkan pelayanan yang benar, yaitu bersaksi dan belajar. Nah, Yesus sudah kembali ke sorga. Lalu bagaimana kita belajar dan bekerja sama dengan Yesus? Lihat rahasia yang Paulus nyatakan yang dia tulis dalam Kolose 1 ayat 27. Terjemahan King James lebih tepat yang berkata, Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Bagaimana Kristus tinggal dalam kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, meski Yesus sudah kembali ke sorga, tetapi kita masih dapat bersaksi sebagaimana Yesus menjangkau jiwa dan belajar daripadanya, sebab Dia hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Terima Roh Kristus,
agar Roh melayani dan tidak mementingkan diri menjadi bagian kita, dan kita menjadi saksi Yesus dan terus belajar daripadanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan indah bagi kami pada pagi hari ini. Nasihat untuk melayani dan bukan dilayani. Sebab itulah kehidupan Kristus. Dan itu bukan hanya kehidupannya di dunia ini, tetapi itu juga kehidupannya di sorga. Karenanya penting bagi kami untuk bekerja sama dengan Kristus di dunia ini, sebab kami nantinya bekerja sama dengan Kristus di sorga dan di dunia baru nanti. Untuk itu tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam hidup kami ya Yesus, agar kami menjadi saksi-Mu yang senantiasa bersaksi dan belajar. Bersaksi sebagaimana Engkau bekerja dan belajar daripada-Mu, sehingga kami dimampukan menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa dan dapat mengajar sebagaimana Engkau mengajar. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.